是又如何？ 不会有什么危险。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Perubahan Paviliun Lingqiao tidak dapat menyembunyikan mata dan telinga geng pertempuran berdarah di sekitarnya dan bangunan angin dan hujan. Hari-hari ini, saudara perempuan Wu juga datang ke Paviliun Lingqiao berkali-kali. Mereka berbicara dengan Suyan, menghibur mereka, dan menanyakan beberapa berita tentang Yang Kai. Jika klan dibubarkan, kemana ia harus pergi? Suyan berbicara. Ia telah tinggal di Paviliun Lingqiao sejak kecil. Ia telah menganggap tempat ini sebagai rumahnya selama bertahun-tahun. Sekarang hal semacam ini terjadi secara tiba-tiba. Yang Kai juga tersenyum pahit. Dengan sedikit usaha di tangannya, ia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan lembut dan suasana hati mereka yang terburu-buru berangsur-angsur tenang. Jika kau benar-benar sampai di sana, pergilah ke Yunyin Feng Lembah Raja Obat, tetua Meng dan adik perempuan bela diri muda ada di sana. Yang Kai berbisik. Suyan mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu Xia Ximei. Kalian berdua sekarang. Belum, Yang Kai mencibir. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras. Xia adalah gadis seperti peri. Dia polos dan sederhana. Jangan biarkan dia menderita kerugian di tangan pria lain. Suyan menjawab. Yang Kai mengangguk canggung. Perasaan ilahi tiba-tiba menyebar. Wajah Yang Kai sedikit berubah. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah. Dia berkata, ada seorang guru datang. Suyan segera duduk tegak dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana itu? Jangan gugup. Yang Kai tampak aneh. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah ahli dalam keadaan pikiran yang mengembara, kalau tidak dia tidak akan bisa menggunakan indera keilahiannya untuk mengirimkan informasi. Tetapi jika pihak lain menyapu pikirannya dengan begitu terang-terangan, dia pasti merasakannya. Fluktuasi keilahian orang ini sangat familiar. Setidaknya Yang Kai seharusnya pernah bertemu orang ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan kesadaran ketuhanan siapa itu. Pergi dan lihatlah. Setelah mendengarkan sejenak, Yang Kai mendengar suara banyak pakaian dan berburu. Dia tahu bahwa itu adalah Ling Taixu dan orang lain yang keluar. Sekarang dia melompat turun dari loteng bersama Suyan dan terbang ke sana. Terdengar suara dari kejauhan, tua dan polos. Kepala sekolah Ling, sudah lama aku tidak melihatmu. Mendengar suara ini, Yang Kai mengangkat alisnya, dan langkah kakinya sedikit lebih cepat. Dia segera datang ke Ling Taixu. Keempat tetua telah tiba di sini dan berdiri di belakang Ling Taixu. Melihat Yang Kai dan Suyan datang bersama, ekspresi beberapa tetua tiba-tiba menjadi aneh, terutama Su Xuanwu. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada sesuatu antara cucunya dan Yang Kai, dia masih memutar matanya ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Secara khusus, wajah dingin Suyan masih sedikit memerah, yang membuat kedua tetua merasa tidak enak. Yang Kai menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, sesosok tubuh dengan cepat datang dan berhenti di depan orang banyak. Setelah melihat wajah pria itu, Ling terkejut. Kamu milik keluarga Dong Fengwei. Pendatang itu tertawa dan memeluk tinjunya ke arah orang banyak dan berkata, aku berani datang ke sini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ekspresi Yang Kai berubah dan dengan cepat berkata, tetua, apakah ada yang salah? Pengawal ganda Dong selalu berada di belakang Dong Qinghan untuk melindungi integritasnya. Namun kali ini Feng Wei tiba-tiba mengunjungi Paviliun Lingqiao, yang jelas merupakan pesan yang ingin disampaikan Dong Qinghan kepada dirinya sendiri, dan itu adalah berita yang sangat penting. Feng Wei mengangguk sedikit. Dia berkata, Tuan Yang, anakku memintaku untuk memberitahu Anda. Tinggalkan Paviliun Lingqiao dengan cepat, atau akan ada bahaya besar. Yang Kai mengerutkan kening, dan segera memikirkan masalahnya. Ling Taixu menganggukkan kepalanya dan berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Penting bagi kalian untuk pergi secepat mungkin. Kalian tidak boleh menyinggung orang-orang yang datang ke Paviliun Lingqiao kali ini. Siapa mereka? Su Xuanwu bertanya. Rumah musim gugur Zhongdu. Feng Wei berkata dengan suara yang dalam. Salah satu dari 8 besar. Wei Sitong dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Ya, dipimpin oleh keluarga musim gugur, keluarga kulit putih juga datang, dan ada lembah Lagerstroemia.
Ketiga pihak menjadi satu. Jangan katakan bahwa kalian berada di paviliun Ling Qiao. Bahkan keluarga Dong kami tidak dapat diprovokasi. Ketika penguasa jahat terjadi di paviliun Ling Qiao, 8 keluarga besar Zhongdu akan ikut serta di dalamnya. Yang Kai dapat memahami bahwa itu adalah masalah yang sangat penting. Pasti ada kekuatan yang dapat mengguncang tanah untuk mengatasinya. Namun, orang-orang dari keluarga Bai dan lembah Myrtle Crab agak menarik. Mereka begitu cepat sehingga saya tidak dapat menyingkirkan mereka. Saya pikir mereka akan tiba di sini paling lama dalam setengah hari. Feng Wei buru-buru berkata. Dia tidak bisa tinggal di sini. Jika dihalangi oleh orang-orang dari keluarga Qiu, akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya. Feng Wei mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang terkejut di tempat. Wei Sitong ragu-ragu, dari keluarga Dong, mengapa begitu baik hati mengirim pesan kepada kami? Apakah ada penipuan? Ling Taixu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, Yang Kai memiliki persahabatan dengan putranya. Kali ini, surat itu dikirim dengan niat baik. Tidak diragukan lagi. Mendengar itu, keempat tetua terkejut dengan Yang Kai, tidak tahu apa kemampuannya untuk berteman dengan orang-orang seperti Dong Qinghan. Ketika perintah berlanjut, semua orang harus mengemasi barang-barang mereka dan berkumpul di tepi aliran naga yang terperangkap. Ling Taixu membuat keputusan cepat. Selesai berkata lagi. Yang Kai, kamu tinggal. Keempat tetua menerima perintah dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Yang Kai dan Ling Taixu yang tersisa. Apakah kau ingat kemana aku membawamu melintasi kehampaan terakhir kali? Ling Taixu tiba-tiba bertanya. Ingat saja, tuangkan saja Zhen Yuan, dan formasi di posisi itu akan terbuka secara otomatis. Kamu akan membawa orang-orang menjauh dari tempat itu. Kurasa mereka tidak akan bisa menyusul. Setelah pergi, mereka menghancurkan formasi dan mencari tempat untuk menetap. Mereka tidak akan muncul sampai situasinya jelas. Sigong, apakah kamu tidak akan pergi? Aku tidak melakukan sesuatu yang membahayakan surga, tetapi aku tidak mengenal orang-orang dengan jelas, jadi aku mengambil murid yang salah. Mengapa aku harus pergi? Ling Taixu berkata sambil tersenyum, jika aku pergi, paviliun Ling Qiao akan jatuh ke dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Aku akan tinggal dan memberitahu mereka bahwa semuanya masuk akal. Apakah karena penguasa jahat berasal dari keluarganya sendiri, dia akan menghancurkan keluargaku? Keluarga mereka bukannya tanpa orang jahat. Bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Tak perlu dikatakan lagi, aku sudah memutuskan. Ekspresi Ling Taixu tegas, dan tiba-tiba dia tersenyum percaya diri. Terlebih lagi, bahkan jika aku benar-benar bertarung, aku bukanlah lawan. Yang Kai tampak terkejut dan berkata, Sigong, kamu. Ya, itu semua berkat kamu. Ling Taixu mengangguk sedikit. Belenggu dan belenggu selama lebih dari 10 tahun akhirnya hancur sebelum bencana besar ini, yang mungkin merupakan satu-satunya peristiwa bahagia paviliun Ling Qiao dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mengetahui bahwa Sigong telah mencapai tur spiritual, Yang Kai menenangkan pikirannya dan berangkat dengan tergesa-gesa. Terjebak oleh aliran naga, semua orang yang tersisa di paviliun Ling Qiao berkumpul. Yang Kai sekali lagi melihat Sumu dan yang lainnya. Dia sudah tidak melihatnya selama hampir 1 atau 2 tahun. Sumu telah berkultivasi ke tingkat 9 tingkat wilayah Li He. Kecepatan perkembangan kekuatannya sangat mengesankan. Kakak senior Yang, Sumu juga berteriak kegirangan, Li Yuntian dan yang lainnya mengikutinya. Lama tidak berjumpa, Yang Kai tersenyum dan melihat ke arah orang-orang. Kecuali Sumu, yang lainnya sudah tumbuh besar dan mencapai tahap Qi. Haha, haruskah aku memanggilmu kakak senior atau kakak ipar? Sumu menatap Yang Kai dengan senyum, dan jelas sudah mengetahui tentang masalah antara Yang Kai dan Suyan. Terserah kau saja, Yang Kai menyentuh hidungnya. Sumu menatap Yang Kai dengan kagum, mengacungkan jempol, dan berkata dengan suara rendah. Sejak kecil hingga besar, aku selalu mengira adikku akan hidup sendiri. Aku tidak menyangka kau bisa membuatnya terharu dan kagum. Ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya. Apakah semua orang sudah datang? Wei Sitong, Su Xuanwu dan yang lainnya saling bertanya. Di mana pemimpinnya? Tanyanya. Pemimpinnya ingin tinggal, kata Yang Kai. Apa? Wei Sitong dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka. Keempat tetua saling memandang dengan sedikit tekad di mata mereka. Wei Sitong berkata, Hei, karena kepala sekolah ingin tinggal, aku juga akan tinggal. Kakak kedua, kamu bisa membawa orang-orang pergi dengan cepat. Su Xuanwu berkata dengan senyum bangga. Kakak kedua, ini tidak benar.
Aku juga ingin mengikuti pemimpin, kakak ketiga, kamu harus membawa orang-orang pergi dengan cepat. Dia minum segelas air menoleh dan menatap Yu Zizi. Kakak kedua, kamu yang termuda. Kamu harus melakukan pekerjaan ini. Yu Zizi melihat sekeliling, tidak ada tetua yang lebih muda darinya. Dia mencubit hidungnya dan berkata, aku juga tinggal. Beberapa orang saling menatap dengan mata besar, tiba-tiba semuanya tertawa. Su Xuanwu berkata, kalau begitu, kalian semua tinggal. Jangan beritahu siapapun. Yang Kai, kemarilah. Pemimpin berkata bahwa kalian tahu jalannya. Kali ini, kalian dan Su Yan akan membawa seseorang pergi. Kita harus memastikan bahwa paviliun Lingqiao terus maju. Apakah kalian mengerti? Ayo pergi. Wei Sitong melambaikan tangannya, tetapi tanpa ragu-ragu, dia langsung terbang ke atas dan kembali ke paviliun Lingqiao. Orang lain bergegas menyusulnya. Ayo pergi juga. Yang Kai tidak terlalu banyak bicara. Ling Taixu telah dipromosikan menjadi Senyu. Lebih dari 100 orang, dekat di belakang Yang Kai, berlari kencang di tepi aliran naga yang terperangkap. Tak lama kemudian kami tiba di tempat itu, di mana roh-roh jahat itu bergejolak. Sangatlah nyaman karena formasi itu berada ratusan kaki di bawah. Mereka semua pucat dan ketakutan, terutama para murid generasi muda. Beberapa dari generasi muda itu telah mencapai alam Zenyuan, jadi mereka secara alami akan merasa sedikit takut ketika berdiri di tepi aliran naga yang terperangkap. Setiap paman seperguruan yang memiliki kekuatan lebih tinggi akan mengikutiku turun, Su Yan, kau juga akan ikut. Kata Yang Kai, pemimpin itu berlari turun, dan ada 7 atau 8 master dari generasi sebelumnya yang terbang turun bersamanya. Setelah menemukan posisi formasi itu, Yang Kai menyelidikinya dengan saksama. Keponakan, apa yang akan kita lakukan? Seorang paman seperguruan yang kurus tidak tahu, jadi dia bertanya. Temukan formasi. Yang Kai menjawab dengan lembut. Matanya bergerak cepat. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini dia. Semua orang mengikuti matanya dan melihat bahwa ada batu gundul, yang tidak berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Silakan tuang Zenyuan ke dalamnya bersama-sama, kata Yang Kai. Ia mengulurkan tangan untuk menekan batu itu, Zenyuan melonjak dengan ganas. Namun, tangan yang lain menangkap Su Yan. Ini adalah pertama kalinya bagi kedua pria itu untuk bertarung berdampingan sejak mereka mendapatkan warisan Huan Huan Gong. Ini bukan pertarungan saat ini, tetapi tidak ada bedanya. Sambil berpegangan tangan, fluktuasi Zenyuan di masing-masing dari mereka tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aliran Zenyuan jelas jauh lebih cepat. Perubahan ini membuat para paman bela diri itu merasa terkejut. Orang lain tidak banyak bertanya, juga belajar dari Yang Kai untuk menuangkan yuan asli ke dalam. Terakhir kali upaya besar dilakukan, penampakan batu itu berbeda. Perubahan mendadak itu membuat semua orang curiga. Saat Yang Kai menuangkan Zenyuan ke dalam mulutnya, dia menjelaskan, ini adalah koridor hampa yang menghubungkan dua tempat. Itu adalah susunan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ujung ini terhubung ke paviliun Lingqiao, dan pintu keluarnya ada di tempat lain. Seorang paman seperguruan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa jauh jaraknya. Pemimpin mengatakan itu ribuan mil jauhnya, jadi jika kamu memasuki tempat ini, kamu akan aman. Sekelompok orang semuanya terkejut. Kami memiliki hal-hal seperti itu di keluarga kami. Bola mata paman seperguruan itu hampir keluar dari matanya, aku tidak pernah tahu. Baiklah, kecuali aku dan Su Yan, kalian semua harus melakukan sesuatu. Dua orang paman seperguruan akan pergi ke sana dan menemui mereka. Periksa situasinya. Orang-orang lainnya akan naik dan membawa turun para murid yang belum tiba di alam Zenyuan. Yang Kai mengambil alih. Saat ini, ada 2 orang master di tingkat pertama dan kedua wilayah Senyu, dan mereka menuju ke koridor kehampaan. Semua orang terbang serempak, hanya Yang Kai dan Su Yan yang tersisa untuk menjaga pengoperasian. Melihat satu sama lain sambil tersenyum, Yang Kai tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku adalah anggota keluarga Yang di Zhongdu. Mata indah Su Yan sedikit cerah, terkejut. Keluarga Yang. Yang Kai tersenyum. Ya, mengapa memberitahuku ini sekarang? Su Yan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menyeringai. Karena aku ingin mencuri hatimu, jadi aku harus jujur padamu. Mendengar apa yang dikatakannya begitu lugas, hati Su Yan dipenuhi dengan rasa manis, dan pipinya memerah. Mereka secara bertahap menjadi akrab satu sama lain dalam ucapan dan tindakan, dan perlahan-lahan mengungkap penghalang di antara mereka.
Terutama kejujuran dan ketulusan Yang Kai, membuat Su Yan memiliki semacam kebahagiaan yang sedang dikejar. Sekarang, Yang Kai tidak diragukan lagi harus menebus proses ini, untuk menebus hati Su Yan. Pada saat ini, Su Yan tampaknya merasa puas bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri dari bencana. Tiba-tiba, batuk ringan datang dari atas. Yang Kai mendongak dan melihat seorang paman seperguruan terbang turun dengan generasi murid yang lebih muda. Dia tetap dekat dengannya dan melemparkannya langsung ke koridor kehampaan meskipun dia berteriak. Satu demi satu diturunkan, Yang Kai dan Su Yan hanya bisa saling memandang dengan senyum. Aku ingin tahu tentang masa lalumu. Su Yan tersipu, tidak peduli dengan orang lain, berbisik di telinga Yang Kai. Ketika kamu pergi kali ini, tenanglah, aku akan memberitahumu. Su Yan mengangguk. Aku masih ingin bepergian denganmu. Ayo bergandengan tangan untuk menjelajahi dunia. Yang Kai tertawa. Hati Su Yan penuh dengan kebahagiaan, dengan lembut meletakkan kepalanya di bahu Yang Kai. Para murid Paviliun Ling Qiao menatap kedua orang itu dengan tatapan aneh. 10 mil jauhnya dari Paviliun Ling Qiao, sekelompok besar orang mendekat dengan cepat. Di antara mereka, ada banyak master di 9 tingkat wilayah Senyu, dan jumlahnya cukup banyak. Ada sebanyak 4 dari mereka, dan ada lebih dari selusin dari mereka. Selain itu, ada sekitar 450 orang di Zenyuan dan Lihe. Kelompok orang ini terbang ke Paviliun Ling Qiao di bawah pimpinan seorang wanita berusia 20 tahun. Setelah beberapa saat, mereka tiba di gerbang Paviliun Ling Qiao. Dari sinilah tuan jahat itu berasal. Dengan senyum tipis di mulutnya, jejak penghinaan dan keraguan melintas di mata wanita itu, dan dia berkata, itu hanya sekte kelas 2. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sosok surgawi seperti tuan yang jahat? Tepat setelahnya, seorang pria berpakaian putih keluar, menggoyangkan kipas lipat di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Nona Qiu, meskipun itu hanya sekte kelas 2, ada naga dan harimau yang tersembunyi di dalamnya. Sulit untuk meremehkan saudara Fan dan saya yang sangat menderita terakhir kali di sini. Pria berpakaian putih itu adalah Bai Yunfeng yang dikalahkan Yang Kai terakhir kali. Sejak kekalahan terakhir dari Yang Kai, Bai Yunfeng tidak ingin membalas dendam sepanjang waktu. Namun, dia waspada terhadap Ling Taixu dan tirani mimpi yang tak terbatas, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Kali ini, saya mendengar bahwa Zhongdu Qiujia akan mengirim seseorang ke Paviliun Ling Qiao, dan segera mengajukan diri untuk mengikutinya, hanya untuk mencari kesempatan untuk merasa malu. Bai Yunfeng juga seorang pria yang berwawasan luas. Dia adalah putra dari keluarga kelas 1. Tanpa menyebutkan latar belakang keluarga musim gugur, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku mengingat mimpiku di musim gugur. Aku baru berusia 21 tahun, dan kekuatanku telah mencapai 9 tingkat di alam Yuan sejati. Kualifikasi seperti itu jarang ada di dunia. Alasan mengapa aku datang ke Paviliun Ling Qiao kali ini adalah karena aku sangat terganggu oleh orang-orang di Zhongdu. Aku keluar untuk menenangkan diri. Mendengar ini, Qiu Yimeng terkekeh dan tidak menoleh ke belakang. Dia membelai rambutnya dan berkata, konon katanya saat Master Bai bertarung dengan seorang murid muda Paviliun Ling Qiao terakhir kali, bahkan harta karun rahasianya pun hancur. Bai Yun Fengshen tampak getir, dalam hati diam-diam menegur, tetapi di wajahnya menumpuk senyum rendah hati. Bai mau mempelajari keterampilan tidak akan baik-baik saja, biarkan Nona Qiu melihatnya tertawa.